Pada minggu yang lewat kita masih membicarakan tentang daripada orang yang beribadah merasa dekat dengan Allah Ta'ala, merasa dipantau Allah Ta'ala, merasa diawasi Allah Ta'ala, itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Qala Ibnu Abbas, as-sirru ma tasirru bi nafsika. Ujar Ibnu Abbas, bermula rahasia itu sesuatu yang kamu rahasiakan di dalam diri kamu. Jadi memang rahasia itu orang kata kecuali dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa apa asirru wa ma yarqihi Allah Ta'ala bi qalbika min ba'di. Dan lebih tersembunyi rahasia yaitu sesuatu yang dijumpai Allah Ta'ala di dalam hatimu, sesuatu yang itu. Jadi enam rahasia itu Allah artinya melihat, Allah mengetahui atau nyumpainya. Wala ta'lamu annaka satahaddisu bihi nafsuka. Dan kamu kadang mengetahui ya sini bahwasanya engkau itu artinya berbicara, artinya itu ada sesuatu apa yang lintasan di dalam dirimu itu ada, tapi kamu tidak tahu. Li'annaka la ta'lamu ma tasirru yawma. Karena bahwasanya kamu itu tidak mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan pada hari ini. Jadi tasirru al-yawm. Walam ta'lam ma tasirru gadan. Dan kamu kadang mengetahui juga sesuatu yang kamu rahasiakan besok. Wallahu ya'lamu ma asrarta al-yawma wa ma tasirru gadan. Dan Allah mengetahui apa-apa yang
kamu rahasiakan pada hari ini, wa ma tasirru badan atau yang kamu rahasiakan pada besok hari. Anak mana kita esok, anak bapak kita rahasia, anak memberikan kejutannya, tapi Allah sudah mengetahui. Nah, jadi orang-orang yang memang banyak ibadah, orang-orang yang sudah istiqomah dalam ibadah, dia merasa badan dipantau, dia merasa badan diikuti Allah Ta'ala, diawasi terus. Ujar bahasanya CCTV antara salah pasal. Walaupun ada rakib dan atid yang selalu ada kalau kita bisa, tapi kita lebih mengingat Allah Ta'ala. Qala ba'dul masyayikh, telah berkata oleh seorang ulama besar, ujar sidin, fa idza dawamal abidu ala hadzal dzikr, apabila sudah istiqomah, apabila sudah terus menerus, ya kan, seorang hamba itu hamba abid itu orang peibadah terakhirnya. Ala hadzal dzikr, atas ini zikir itu zikir itu mengingat bisa. Atas ini bacaan, atas ini ingatan, selalu ingat orang pengingat, wahwa Allah syahid. Nah, maka Allah lah yang menyaksikan aku. Allah hadir, nah Allah yang hadir dalam dirinya. Wallahu muttali'u alaihi, dan Allah yang selalu memantau, yang selalu memandang, yang selalu mengawas aku. Nah, apabila sudah ini kau mengatakan di dalam dirinya, ada zikir tadi, selalu ingat, a'anallahu ta'ala ala muraqabati al-mazkurati. Nah, maka Allah akan menolong, akan dia tadi menangkap berzikir tadi, yang ingat selalu aturan Allah Ta'ala alal muraqabati, atas muraqabah. Arti muraqabah itu bisa juga ujian bahasa kita bapara. Maksudnya muraqabah itu kan mengintai. Muraqabah itu artinya kemana aja ini selalu ingat Allah Ta'ala mengawasinya. Muraqabah, jadi Allah menolong hingga bila hendak berbuat ini, ingatnya baik itu perbuatan yang kada baik, apalagi yang kada baik, ingat. Nah, inilah hamba yang sudah kena mendapat penongkol ihsan namanya. Itu kosong kada nilainya. Yang bagusnya itu ada zikir mulut dan ada zikir hati. Itu lebih afdal. Kalau zikir hatinya kurang dua nilainya. Kadang-kadang bisa jadi fitnah. Kita berzikir yang macam-macam. Ada tiga nih. Sini bikin apa namanya. Nah, pada asal berzikir, pada asal ingat sesuatu tentang kebesaran Allah Ta'ala, tentang sesuatu ibadah, tapi kadang-kadang orang nggak tahu. Nah, itu. Jadi yang baiknya itu adalah zikir sir ada, zikir lisan ada. Nah, sebab yang lebih afdal itu zikir itu memang la ilaha illallah. Kadang-kadang nang hidup itu adalah itu la ilaha illallah. Sebab la ilaha itu dengan sebab orang mengatakan la ilaha itu seluruh apa aja Allah berikan. Ada amunnya kawat zikirnya itu kita mengatakan la ilaha illallah, bisa sakurang-kurangnya la fa'ilah, dalam hati tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Sakurang-kurangnya itu dalam. Amunang tinggi itu la mawjudah, itu tinggi banget. Karena tidak ada yang lain kecuali Allah. Kawal kita bilang sama lain, kita kawal. Nah, jadi kita makan cukup aja la fa'ilah. Kadang berbuat banyak dalamnya tuh. Makanya kan di dalam asyhadu kan itu tambahannya. Nah, ya asyhadu alla ilaha. La ilaha itu mengandung 41 sifat. Kalau kita rincikan itu mengandung 40, 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus. Itu di dalam asyhadu alla ilaha illallah. Baru karena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mengandung 9 sifat. 4 nang wajib bagi Rasul, 4 nang mustahil dan 1 harus. 9 tambah 1 50. Ujar sebagai ulama terus burun jadi bila orang cukup 50 akaidul iman ini sempurna imannya. Ada lagi kita merasa aku nang hebat, aku nang baik, aku nang sugih, aku nang alim. Ada lagi ini kan benar. Bila aku nang alim tahu
tapi Allah Ta'ala, ya kan? Maka Allah bersifat ilmu. Ya kalau ilmu kita ini berarti kita bodoh. Nah, ilmu itu kan artinya tahu Allah, tahu kita ini kan tahunya. Jadi kita tahu kan diberitahu malahnya. Nah, tetap. Jadi Allah ilaha illallah, tidak ada yang bergerak kecuali Allah Ta'ala, itu tinggi lagi. Semuanya itu terkandung dalam la ilaha illallah. Ini itu berulang bahari. Nah, jadi sini tadi, maka Allah akan menolongnya supaya kau kurang apa? Nah, waqad arsadal musannifu bidzalikal 'abidi ila ayyatiya bi ibadatihi 'ala wajhil akmal. Nah, sungguh telah bahasa kita al-satu telah memberi petunjuk, telah memberikan penerangan siapa yang yaitu musannif. Siapa musannif? Pengarang kitab kita, guru-guru kita. Sini memberikan petunjuk kepada kita siapa? Bidzalikal 'abid, orang-orang nampak ibadah tadi, ya kan? Nah, bahwasanya untuk mendatangkan ibadah itu ada wajib akmal, atas jalan kesempurnaan. Nah, min ikhlasin, daripada ikhlas. Ikhlas ini cabang daripada iman. Jadi ikhlas itu cabang daripada iman. Jadi kalau orang itu sudah mengetahui lah hatinya itu bahwa Allah menolongi dia beribadah, Allah menggerakkan hatinya, Allah menggerakkan mulutnya, samaannya itu dikembalikan, maka situ timbul ikhlas. Nah, jadi apa pernah kita gawe adalah bersih segala sebab kita menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bahasa kasarnya tadi ada punya gawian, bahasa kasarnya. Padahal secara zahirnya ada gawian kita, bagara, ya kan? Mulut bicara, kadang-kadang kalau tangan-tangan kok, tapi pada hakikatnya jadi kau tangan kau bagara, mulut kau bagara, semuanya itu adalah anugerah pertolongan Allah. Tapi ini di dalam hati bang, jangan diucapkan. Kenapa kamu garapkan? Tuhan kamu garapkan jadi naik ya. Bilanya Tuhan garapkan jadi amin orang tahu Tuhan juga garapkan. Nah, jadi hati-hati pada kita jangan sampai takabur. Ya kan? Nah, itu hati benar. Ada qadariyah, ada jabariyah. Qadariyah itu adalah sesat dua, jabariyah itu sesat dua. Namanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jabariyahnya ampun Tuhan, qadariyahnya kita. Ya kan kita negara kita lama, tapi nama gerakan siapa? Itu dalamnya, itu jabariyah namanya. Jadi dalamnya jabariyah, luarnya kita. Siapa makan? Aku jual. Siapa nang sembahyang? Aku jual. Makanya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Nah, jangan aku sembahyang, kalau bukan sembahyangnya aku jual. Tapi jadi kau sembahyang, nah situ hati kita. Oh, ujian guruling yang di situ waktu angkat tangan tinggal barang. Nah kayak ini Pak Allah melakukan Rasulullah semuanya. Jadi ingat lawan Allah, ingat lawan Rasul. Allahu Akbar, tangan bergerak, mulut mengucapkan takbir. Hati ingat lawan Allah Ta'ala. Nah itu namanya menuju kesempurnaan. Nah itu namanya sini tadi adalah ala wajhil akmal, min ikhlas, supaya ikhlas. Lalu cocok lawan pengakuan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah adalah lumayan. Ya Allah, inna salati, bahwasanya sembahyang ulun, wa nusuki ibadah ulun, lagi wa mahyaya. Jangan mama Yahya, salah mama Yahya bisa boleh untuk itu. Mama Yahya, wamah Yahya, artinya hidup ulun. Wamah mati, nah kalau wamah mati, artinya mati ulun. Nah ujungnya nilai untuk yang diberikan. Cara kasarnya, nah ya Allah ulun begawi, ulun beribadah, ulun berdini, ulun beranak, sama ini. Biasa yang kerataan juga ada dana itu bahasa kasarnya namanya pengakuan kita dalam hati. Nah, jadi kenapa makanya hidup ini mudah-mudahan kita kalau sopan dan sopan.
begitu bang. Mudah-mudahan kawan ingat juga sama-sama kemudahan orang sama. So, manusia ini tempat hilang dan namanya dan lupa lagi. Nah itulah isinya. Wa faraga qalbu misawagi dunia. Nah, amun sudah ikhlas, amun sudah yang lain itu hilang perasaan apa timbul Allah Taala apa? Wa faraga maka lapang tuh bahasa kita lapang ada beban. Nah, lapang ada beban. Maka lapanglah hati min sawagid dunia daripada apa ya sawagid itu sibuk daripada macam-macam dunia. Ada lagi kan? Hendak ini, hendak itu ada lagi. Apa hari ujungnya? Lillahi rabbil alamin. Nah, ya kan? Lapang dah hati kalau lagi beban ada apakah utang nggak banyak betul lagi. Kalau lagi beban lain, karena asal ibadahnya 65 jangan dikurangi, tambahi jadi 6 sunat-sunatnya. 65 itu modal ya, kalau udah 65 itu modal, 65 itu tiang agama ya. 6 sunat-sunatnya ditambahi supaya apa? Supaya kita dikawal dikatakan dekat selalu Allah. Allah itu memang sudah dekat, cuma tinggal kita mengatakan lagi. Itu aja bedanya. Lawan siapa? Allah selalu dekat dengan hambanya. Tapi apabila dia ingat kepada Allah Ta'ala, disitulah Allah menolong dia. Bila dia kada ingat Allah Ta'ala, lalu seakan-akan jauh pertolongan Allah. Ketika dapat musibah, sabarnya kenapa? Dia ingat Allah Ta'ala. Tapi bila kada ingat, dia nama Allah. Nah, jadi mulut kan melihat sesuatu ini harus ada ilmu juga. Mulut kan hari ini tadi ada orang meninggal dunia. Jadi pas karena kalau kita ada boleh kemana, cuma yang meninggal ini kan ya cuma seorang alhamdulillah. Jadi ini sesuai bila orang meninggal di orang soleh, nama katakan orang soleh itu banyak. Bilanya orang meninggal di orang kada soleh banyak juga kawanannya. Ya jadi gitu. Nah jadi mungkin kadang-kadang ya apa pengalaman mau kayak ini dulu kayak ini. Jadi tahu mengalami ulun. Jadi kadang-kadang ajannya nanti ajan waktu nak kubur tuh paksa sulunya ajan. Nah jadi kan kita tuh masya Allah. Aliman dalam kita pak. Jadi ya itu pak, masya Allah. Kadang-kadang belum kan bisa menalkin mantar kubur, mantarnya orangnya mabuk. Mantar ini masya Allah, dulu masya Allah. Kayak kemudian masya kawan. Mudah-mudahan anak-anak kita, tetangga kita mau belajar kayak itu jadi akan mau. Jadi itu pengalaman tuh. Belum kan dulu sering mandi, ini kada lagi mandi pun ada anak buah yang sudah bisa mandi mati. Dulu ulun ingat mana mandi orang meninggal dunia dia. Jadi almarhum pengurus gaji mengiang ulun. Mereka tak ngobrol dalam haji dan sini juga. Jadi tak ngobrol di sana. Jadi saatnya orkah ada orang mandi mati orang aja ada orang. Jadi kalau tahu kan belum perjalanan belum meninggal macam-macam. Kalau yang meninggal masya Allah, orang meninggal itu bakas mati di bulu orang. Mati di bulu orang mau kayak ini. Dan semuanya. Jadi banyak yang macam-macam di sini. Gitu. Nah jadi artinya bila memandi orang soleh nyaman benar. Bila memandi kada orang soleh uyuh benar. Uyuh biar hampir. Uyuh baru gawe. Nah lihat ya. Jadi kalau mandi orang meninggal itu bila orang soleh nyaman benar. Bila orang kada soleh lambat benar nih. Malah dunia lambat benar kalau baca. Jadi pengalaman. Jadi katakanlah kalau ada keluarga sebenarnya atau kalau kita mati banget ya kan. Kayaknya orang sakitnya kamu mandian mas Gian. Kalau mandian mulu kan bang. Perlu aja. Usahakan berataan jelas akan cuma kalau keluarganya anak-anaknya enggak dari bangun jam-jam ya kan.
istilah kayak pemandian ya, yang pemandian. Nah makanya orang pemandian dibanyaki, ya kan? Nah itu nyaman menakin pada pemandian, menakin duduk banyak nah, ya kan? Malah buka, waman nabiyuka, waman dinuka, ya kalau ijazah kamu nyaman aja, tentu boleh kayak mandi ini mengangkat, membalik, menggusuk. Mau menceleng ini mandi deh, kayak, nah, uji malam lah, kalau dia lancar banget, mati lonjol yang mau nyembangun, pucat pun gayung malam, dan hatinya kamu ada bagainya, baiknya berapa sih dulu, jadi alhamdulillah bahwa ini ada anak buah yang bisa mandi, situ, telepon, mandi dulu, kendal mana, tong tang, buyung mandi, apalagi Tuhan yang mau sudah lagi 50 umur, pada 60 umur bapak, anak berapa sudah 7 anak umur, mati sekong anak lagi anak, alhamdulillah, itu bin baik, tuh pada orang mandul, mau jangan juga, pas baca ternyata itu, jadi jangan laki-laki yang mandul ini, dalam hati ulun, kadang ulun mulai kadang. Caranya ulun bagus, hidupnya mancung, rambutnya keriting, ulunnya tinggi ya kan? Ada sekarang ulah, mau pisang goreng soalnya ulah nyaman pisang goreng. Itu benar, sampai ringsak itu. Iya kan? Ada juga sampai ringsak itu kan mau jadi, kadang mau jadi apa? Itu tuh. Ya kamu. Dikira udah kawin nih, nggak ada anak baru tuh, ya kan? Dalam bentuk amalnya Allah menghendaki jadi, ya kan? Mau makan udah jadi, itu kan yang sehat. Jadi ulun pesan-pesan bila ada anak keluarga yang kawin 2-3 tahun, buat usia anak doakan aja. Kenapa ya? Kalau lakinya waktu halusnya dia, nah banyak itu kan? Kalau makan itu ya macam pamanang ada yang pamanang ada mandul ada Allah Taala mana gitu bang. Jadi doakan aja jadinya kalau sakit hati ini bisa mati mandul, bisa mati halus, macam-macam. Ini macam-macam. Yang ada kadang-kadang gitu bang. Nah, maaf kalau masih boleh. Nah jadi di sini apabila sudah kita selalu ingat Allah Taala, nah wa faraga qalbu min syarri, lapang dunia. Ada lagi pikiran anak ini kan, alhamdulillah enak, rumah bagus, kita dapat perkembangan. Ada lagi macam-macam lapang kan. Wa man mungkinu min tilkal muraqabati fi ibadatihi aliman. Nah, seseorang itu mungkin daripada yang demikian itu muraqabah di dalam ibadahnya itu aliman. Dia mengetahui. Nah, dia alim itu mengetahui. Bi annahu yunaji muluki. Artinya dia itu siapa yang bahwasanya munajat kepada Allah SWT. Jadi orang yang sudah merasa hampir itu ya banyak meminta Allah Taala. Malam-malam munajatnya. Kenapa hampir pada Allah Taala nya Allah mendengar, Allah sebagainya. Ada kita kan kadang-kadang kecuali kepepet benar diminta. Jadi kayak anak-anak kalau mau ada ini merasa benar Allah karena dekat untuk minta. Zahabal anhu waswasu as-sadiq. Hilanglah daripadanya waswas, hilang waswas. Hilang makanya bila orang sudah mungkin wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya Allah Ta'ala, aku coba, sungguh aku coba, aku uji ikan dengan sesuatu rasa kelaparan, rasa ada ketakutan, kekurangan harta benda, ada kematian, kemudian apalagi ada kekurangan buah-buahan. Nah, tapi ya Allah Ta'ala memberikan sabar. Nah, ikan beruntung apa hadirnya? Yaitu surga. Makanya kita bila ada keluarga meninggal dunia, bila punya keluarga bila menangis benar, jangan lagi sabari. Sebab dari sabari kita sakitinya.
Jadi bisa gitu ya, nyaman aja. Nah, jadi kita waktu namanya balik itu sebelum meninggal. Bila meninggal, sabar yang kalau sudah mati itu, ulun sering itu melihat itu anaknya meninggal sering itu. Kemudian biasanya dari pulang lagi. Nah, Zahaba anhu wa basu asadiru anil jahli bimasalikis syariat. Nah, hilanglah was-was di dalam dadanya ini daripada jahil. Ya itu kan bahasa kita aja itu bodoh. Mau tuh kasar banget. Bodoh. Ya, kan takut. Ya kan. Jadi hilang nan was-wasnya nih. Ya kan di dalam kejahilan tadi kenapa? Bimasalikis syariati, karena dengan jalan syariat ada ilmu syariat. Nah, maka ini caranya belajar sembahyang itu wudu begini. Nah, beristinja itu begini. Nah, syariat caranya. Wa tadabbaru ma'ani ma yaqulu. Nah, setelah sudah ilmu saya sudah bisa, tahu dia belum belajar tentang apa bahasa kita pada itu memikirkan ma'ani ma yaqulu, apa-apa nang ucapannya yaqulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim itu punya sifat pemurah, ya kan? Kasih sayang. Secara anunya, globalnya, secara jumlahnya, jangan diajar mana. Maliki yaumiddin, sampai terakhir kita pikirkan maknanya, terpikirkannya tadaburnya sampai walaupun. Jadi kita hati itu kan kemana? Mungkin bahasa orang Bali kadang hayabang. Kadang hayabang artinya membaca itu sesuai pikirannya. Ada ini mulut membaca tapi hatinya ke pasar. Mulut membaca hatinya kada terpasar. Itu ya aman itu ya orang lagi ya kada sama lah. Kada sama lah, pikiran lawan ucapan kada sama. Jadi hendaknya sekurang-kurangnya kita bila kitanya kada mengerti anunya apa kananya, artinya sambungannya barang. Ini sambungannya kayak ini, ini sambungannya kayak ini. Artinya kada kurangnya. Bila sudah itu faida kana ibadatu kadzalika infataha alahu biha minal ma'arif. Nah, maka apabila adalah ibadahnya yang kayak itu di sini, terbukalah baginya itu padanya daripada pintu ma'arif, yaitu pintu pengenalan. Kenal kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya maka kenal. Dalam bukannya itu aku lemah baca Allah nang kuat, aku nang bodoh baca Allah. Tahunya dirinya. Bilanya kalau tahu dirinya bodoh, nah iya. Bilanya kalau tahu dirinya nang miskin, itu. Itu tuh berarti. Itu bang. Fata'at coba ayuhan miskin wa zahiran wa batinan. Kemudian sahabat ulun maafkan tentang masalah bulan Dzulhijjah lah. Kalau dia Dzulhijjah bulan sahabat kita ini kan pada bulan Dzulhijjah. Hari kalau salah hari Rabu hidup kalau salah. Rabu hidup sehari. Dan sahabat ulun. Fata'at coba ayuhan miskin wa zahiran wa batinan. Nah, maka beradablah. Engkau orang menangkal di siapa-apa. Kita kan siapa-apa. Beradablah orang penuntut ilmu zahiran wa batinan, baik secara zahir atau secara batin dalam. Apa itu zahir? Bil jawarih. Ini tangan kita beradab kepada Allah Ta'ala. Artinya nih tangan jangan mengkada kekaluan, batis jangan kemana-mana kecuali kebaikan, mata kita, telinga kita waktu sembahyang beradab. Itu tuhannya zahiran banyak. Wa batinan apa? Wal qalbi bil jawarihi wal qalbi, dan hati kita. Apa? Bimahasinil akhlak, dengan sebaik-baik akhlak. Kan Rasulullah kata di dalam menutup Habib Ali,
Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq, min mahasinil akhlaq. Ujar Habib Ali, sungguh Rasulullah itu adalah sebaik-baik akhlaknya, min mahal akhlak. Jadi kita ada Allah Taala di sini. Bil jawarihi wal qalbi bimuhasinil akhlak. Dengan sebaik-baik akhlak. Apa? Bimuhalafati muradatin nafsi al-munhi. Dengan menyalahi kehendak nafsu nang dilarang, anha daripadanya nang menyalahi tadi. Jadi kita harus kawal di sini apa? Melawan kehendak hati nang ada baik. Supaya anak kita baik. Min hubbid dunia, cinta lawan dunia, wariasah, cinta lawan pangkat, cinta lawan jabatan, fi muhalatin nasi, di dalam bergaul dengan manusia hati-hati, pilihlah kawan orang soleh. Bila kita berkawan lawan orang soleh, bila kita berkawan orang nang bajul minyak harum, insya Allah kita tercium bau harunya barang. Bila kita berkawan lawan orang nang bajul jaring, tercium bau jaringnya. Paham aja kira-kiranya. Amal kita nih berkawan yang baik, tahu baju baiknya. Bila nya berkawan lawan yang ada baik, tahu baju baik. Ada satu kejadian ulun mengalami. Ini orang main bedok, minta maaf dulu lah, bedok, main duit kamu. Ada yang melihat aja kalau main melihat. Datang polisi, nggak ada yang menembak, jangan pas. Jadi nang melihat kita kok juga, ulun ada perempuan. Kada di usia juga. Nang melihat dia ditangkap ke polisi. Ayo biar padahal kada melihat mana baik. Melihat saja. Tapi kira ini sudah kelausannya. Kira-kira gitu. Jadi artinya apa? Bila kita berkawan yang baik, insya Allah. Bila kita berpengajian, karena ada haulan, tahu untuk makanan dia tuh kada tukang baca doa, ujung-ujung makan dok. Ujung sakit ujung. Baru dia nada dia makan tuh. Padahal di luar sananya tuh, di luar ujung. Apalagi namanya sini para guru-guru tambahan ya. Padahal nang hingga guru mantapnya ya. Bagus ya. Ulun rancak kayak itu mengalami rancak benar. Cuma kawa bilanya orang berhaulan, jangan di luar dulu, hibah di dalam dulu. Buat penyumbang tahlil, buat penyumbang Fatihah pada sebagainya. Ini sudah makanan hanya keluar loh Bapak. Ini di luar sudah hibah dulu, di dalam kosong. Kasih doa gurunya baca sebangannya. Ini kadang pada ulun Pak, pada ulun sama, pada ulun. Itu jadi ulun minta maaf hibah di dalam loh. Sebabnya dia punya di luar sudah. Mulai padilan, kalau padilan aja. Untuk melihat sini itu tahu padilan. Ngajari Pak. Orang nih yang ada makanannya juga. Suruh baca pakai hamba juga itu. Minta maaf belum. Nah, jadi kita beradab baik zahir dan pembatinan. Apa? Nah yaitu baina yadallahi ta'ala. Nah di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun Allah itu kita melihat, Allah melihat kita itu muraqabah. Amun orang kaum musyahadah, kita melihat lawan Allah Ta'ala dengan mata batin. Melihat pohon bergoyang, melihat angin bertiup, merasakan, dan sebagainya. Tangan kita tidak bergerak. Kalau kita melihat bahwa Allah menggarap batin musyahadah. Musyahadah itu kita melihat Allah Ta'ala. Kalau muraqabah itu Allah yang melihat kita. Itu muraqabah. Tak kumpul kalimatnya namanya maqamul ihsan namanya. Ihsan. Berarti istilah ulum namanya itu dulu pelajaran kita ini yang ulum membacakan tentang tentang kelebihan bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi bulan
ada setiap bulan itu ada yang Allah berikan 10, di antaranya bulan Ramadan 10 akhir, di antaranya adalah bulan yaitu bulan Dzulhijjah, 10 awal. Nah, kalau bulan Muharram itu 10 di terakhir pas 10 Muharram. Nah, itu nang istimewa. Nah, kita ini loh. Kemudian bulan Dzulhijjah ini di sana disuruh kita berpuasa awalnya awal mulai 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah awalnya awal. Awalnya awal 2 hari barang. Jangan 2 hari. Wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumut tarawih katanya. Nah, hari nang ke-8. Nah, aya dinamakan hari tarawih. Nah, man shamahu siapa puasa hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah uqtiya minal ajri ma la ya'lamuhu illa Allah taala. Siapa puasa hari ke-8 namanya puasa tarawih, pahalanya ada nambahnya kata Allah taala nambah luar biasa. 2 hari. Nah, 2 hari seorang. Sekurang-kurangnya Sekali dulu sekali. ya. Dapat. Wa yaumut tasi'u al-yaumul ladzi wa yaumul arafah. Nah, hari yang ke-9 yaitu namanya hari Arafah. Nah, di mana orang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Ya, Pak. Nah, man shamahu kana kafaratun li sanati madihi wasanati mustaqbilati wa huwa al-yaumul ladzi unzila bihi. Siapa puasa hari yang ke-9 namanya puasa Arafah, diampuni dosa yang lewat setahun dan yang akan datang diampuni. Itu sebulan-bulannya. Tapi kalau nyampein awal ke-9-nya ada riwayat ketika itu seorang awliya Allah Ta'ala namanya Sufyan Al-Sauri. Dia turun dari rumah, tiba-tiba sini melalui komplek Pak kuburan. Di salah satu kuburan itu ada kuburan baca ayat terang. Sama mulai ke bawah sampai ke atas terang. Mungkin bahasa Banjarnya kubur bagirap ya. Ada kalau kubur bagirap di darat sana. Kalau bagirap kayak apa? Padahal terang. Arti terang itu di dalam kubur itu nyaman, ada gelap. Nah, lalu tiba-tiba suara ada. Ya Sofyan, ya Sofyan As-Sauri, punya suara tuh. Nah, tak adil. Kamu hendakkah seperti itu? Kalau kamu meninggal dunia, kamu mau seperti ujar seperti nah, ya. Nah, siapa puasa 9 hari, maka dia di dalam kubur tidak kegelapan dan tidak sempit dan sebagainya. Nah, jadi di kubur luas, kemudian Imam Ghazali seperti tidur di atas ranjang. Kemudian Imam Ghazali menurut seperti tidur pengantin. Ingat orang tidur pengantin berpati. Soalnya pada berapa kali kita tahu tidur pengantin itu mulai mengubah bahari 3 kali tidak perasaan lagi. Minta maaf lah. Kita enggak subuh padahal sudah berapa kali jam pengantin deh. Kenyamanan malam itunya. Nah, artinya udang dalam kubur, buat pindah kubur pada nama pengantin kita. Modelnya udang dalam kubur itu tak ada kiamat. Padahal ribuan tahun kan, ribuan tahun. Ya kan ribuan tahun. Kiamat kerja. Kenapa? Saking nyamannya. Kita berusaha menjam kubur di penjara aja nah. Banyak duitnya nyaman di penjara. TV, minta maaf kalau bisa penjara kan. Cuma kisah-kisahnya adalah orang yang banyak duit di penjara itu nyaman. Ada kamarnya khusus ya, mungkin kalau kamu ada TV-nya. Kadang-kadang bila hendak berhubungan datang ada kamarnya khusus bayar. Nah, sama itu namanya amal kita dan kubur luas kubur karena ada amal. Kalau di penjara lebih banyak tulusnya, nyamannya 1 tahun dalam penjara asal yang lainnya. Nang orang nyontek ayam malah banyak padahal. Ya Allah. Nah, guling pada di muka WC berempat berlima semua di sel. Ada apa? Amal ada dan ada duit kita ada. Nah, itu sama dong. Jadi kalau kita hendak nyaman dalam kubur,
dulu sekarang ya kan. Mudahan panjang umur, sehat badan, diampuni segala dosa kita, diterima segala amal ibadah kita, dihilangkan segala penyakit kita, penyakit zahir dan batin. Mudah-mudahan kita semertaan sehat walafiat dunia dan akhirat, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah ya Ini ya Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahim Farqari ta'ala muslimin Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim jazmana umbalana wa sallim awladana wa sallim zuriyadana wa sallim qaryana wa sallim baladana wa sallim jami'al muslimin wa rahmatika Rahman Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.